Selidiki hati, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Kaya dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Sekali lagi kita angkat pujian dari awal. Selidiki hati, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Kaya dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami saat ini berdoa Tuhan untuk memohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah-tengah kami. Bila mana saat ini kami hendak memulai ibadah Youth Generation Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan dalam ibadah kami, sehingga hati kami hanya tertuju kepada-Mu ya Tuhan. Bahwa kami mengerti firman-Mu ya Tuhan, dan biarlah hati kami terbuka menerima perintah-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Saudara, tibalah saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Yogo Ismanto. Sebelum itu, mari kita menyanyikan lagu pujian, Kaulah Harapanku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi kita angkat puji dari awal, teman-teman. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri.
Pada hambanya saya percaya. Salam. Yehobu. Yahobu. Saya deg-degan salah nyebut loh, saudara. Tapi nggak apa-apa ya. Maaf, ini kakaknya Veroni dulu. Baik, kita akan berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan, ajari kami terus untuk mencintai Tuhan dan semakin serupa dengan Kristus. Karena memang itu tujuan hidup kami. Tuhan membentuk kami, memperlengkapi kami agar serupa dengan Kristus. Terima kasih untuk setiap pergumulan, setiap berkat, karena semua itu menjadikan kami memiliki hidup yang bernilai dan bermakna. Tanpa kerepotan yang ada di dalam hidup kami, maka sebenarnya kami kehilangan makna dan nilai hidup. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini kami boleh merenungkan bagian kecil daripada firman-Mu yang demikian luas, dalam, dan tinggi. Dan Engkau mengurapi setiap kami untuk kami boleh mengerti apa yang kami boleh renungkan malam hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saya merasa saudara hari ini saya yang paling tua di antara saudara. Karena memang usia saya lahir duluan, tadi saya katakan saya lahir duluan dibandingkan saudara. Jadi bukan artinya saya bisa menyampaikan seluruhnya apa yang kita renungkan malam hari ini, tapi kita sama-sama belajar. Nah, saudara kekasih, kita akan baca Alkitab kita dari Amsal pasal 3 ayat 5. Amsal 3 ayat 5. Satu ayat saja, dan saya minta kepada teman-teman, rekan-rekan semua, jangan lepas Alkitabnya, karena saya akan membuka begitu banyak Alkitab, ayat Alkitab. Jadi siapkan Alkitab saudara, dan saya punya waktu 3 jam ya. Aduh, nggak tidur kita kalau 3 jam. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian, saudara boleh menyimaknya. Saya akan berlahan membacakannya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Teman-teman kekasih di dalam Tuhan, banyak sekali orang menyalahgunakan ayat ini dengan cara mereka sungguh-sungguh tidak berbuat apa-apa. Mereka sungguh katanya berserah kepada Tuhan, tidak usah repot, mengalir saja seperti air tanpa membuat rencana apa-apa. Bahkan mungkin kita berserah saja, nggak usah repot, tinggal ikut apa yang Tuhan mau. Lalu apakah, pertanyaannya saat ini, apakah kita perlu perencanaan? Hari ini kita punya tema how to plan, bagaimana melakukan perencanaan. Karena Allah punya rencana, makanya nggak usah pusing-pusing kita. Jalan saja, mengalir saja, begitu. Nah, ada seorang pendeta besar di sebuah desa kecil, dia melayani di sana, dia melayani sudah hampir 10 tahun. Ia meminta jemaatnya mengumpulkan uang, saudara. Dia siapkan satu kotak kira-kira 20 cm, 40 cm, 20 kali 20. Dia di atas kotak itu ada lubang untuk memberikan persembahan atau meletakkan uang dari jemaat. Lalu dia berkata demikian, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, dalam 2 bulan ini saya yakin dan saya percaya akan ada uang untuk membeli sebuah mobil BMW. Jadi saudara beriman, masukkan saja uang itu ke dalam kotak itu.
Wah, jemaat deg-degan juga yang mendengar itu. Semua orang menantikan dengan khawatir. Apa benar apa yang dikatakan Bapak Pendeta ini? Lalu tiba waktunya lah mereka membuka kotak itu. Waktu sudah 2 bulan berjalan. Dan saudara tahu apa yang terjadi. Sungguh-sungguh duit yang terkumpul itu atau uang yang terkumpul itu cukup untuk membeli lapnya BMW saja. Hanya cukup untuk membeli lapnya BMW saja. Nah, saudara, saya tidak anti mukjizat. Tidak, karena kehidupan saya penuh dengan mukjizat. Tuhan, bagaimana Tuhan menyembuhkan saya dengan cara yang ajaib, penuh dengan mukjizat. Bahkan setiap hari saya bangun juga penuh dengan mukjizat. Apakah kisah tadi menceritakan bahwa oh ya Pak Pendeta ini ternyata kurang beriman atau jemaatnya kurang beriman? Apakah memang demikian? Atau kita perlu menyesuaikan apa yang Tuhan mau dan kehendaki? Karena seringkali manusia menginginkan sesuatu dan bukan membutuhkan sesuatu. Kita seringkali menginginkan sesuatu dan bukan membutuhkan sesuatu. Misalnya, kita punya handphone sudah bagus, masih bisa digunakan begitu. Tapi saya mau handphone yang lebih canggih lagi. Jadi pertanyaannya, kita ingin atau kita butuh? Itu yang terjadi. Kita mau makan. Makanan tersedia adalah nasi dengan ceplok telur. Tapi hari ini saya mau makan pizza. Itu kebutuhan atau keinginan? Itu adalah keinginan. Lalu apa yang Allah ajarkan kepada kita dalam hal planning? Bagaimana Allah melakukan perencanaan? How to plan? Jadi kalau saudara buka dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Di situ dikatakan bahwa kita buka aja deh daripada saya nebak-nebak ya. Ayat 26, berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut. Saudara, kata baiklah kita menjadikan. Di sana Allah punya target. Di sana Allah punya target. Baiklah kita menjadikan. Allah punya target. Jadi ketika Allah menciptakan manusia, semuanya dulu ada. Dari hari pertama, hari kedua, sampai hari ke-5. Semuanya ada. Seperti papa dan mamamu lah. Kalian sebelum lahir, saudara-saudara, teman-teman sebelum lahir, pasti masih dalam kandungan semuanya disiapin. Yang nggak perlu juga disiapin. Nggak tahu yang lahir laki-laki atau perempuan, pokoknya dibeli semua. Disiapin semua. Ya, dibeliin semua, disiapin. Gitu. Nah, Allah pun demikian. Dia punya target menciptakan manusia. Lalu itu kita lihat pada Kejadian 1. Kalau kita melihat pada Kejadian 2, Allah langsung mendetailkan penciptaan manusia itu. Allah menyiapkan apa? Allah menyiapkan, kelihatan sekali dia punya target. Allah menyiapkan kebutuhan manusia. Saudara bisa lihat dalam Kejadian 2 ayat 8. Disiapkan tempat. Ada Taman Eden di situ. Tuhan siapkan rumah. Rumah bagi manusia. Kejadian 2 ayat 8. Kemudian Kejadian 2 ayat 9. Apa yang diberikan Allah, yang disiapkan Allah? Allah punya target apa? Memberi makan kepada manusia dengan diciptakannya pohon-pohon yang boleh dimakan. Lalu kalau kita perhatikan di ayat 10 sampai 14, Allah menyiapkan juga minuman.
Lalu ayat 15, Allah menyiapkan pekerjaan. Allah meminta supaya manusia mengelola dan memelihara taman itu. Jadi di situ ada apa? Ada tempat tinggal, ada makan dan minuman, ada pekerjaan. Saudara kekasih di dalam Tuhan, jadi Adam itu kan laki-laki ya. Jadi sebelum dia punya istri, ini dulu Tuhan siapin. Baru Tuhan kasih istri. Jadi kalau yang wanita saat ini, yang perempuan, kalau saudara dengar kata I love you, jangan terus diterima ya. Tolong, jangan. Kenapa? Karena saudara mesti uji. Udah ada tempat tinggal nggak? Laki-laki itu. Ada bisa menyiapkan makanan tidak atau minuman. Yang ketiga, punya pekerjaan atau enggak. Tapi hari ini saya nggak bahas itu. Nanti lain waktu ya kita bahas itu. Saya kira itu lebih menarik ya. Yang pertama, Tuhan punya target. Dia punya target, dia ciptakan manusia. Yang kedua, how to plan. Allah melakukan perencanaan. Jadi kalau saudara lihat Kejadian 1 ayat 26 tadi, baiklah kita, berarti ada sebuah perencanaan Allah untuk manusia. Lalu kalau kita baca Kejadian 3 ayat 15, Tuhan merencanakan menyelamatkan manusia. Karena manusia demikian mahal di hadapan Tuhan. Demikian mahal. Lalu kalau kita lihat Kejadian 12, Allah juga merencanakan, melanjutkan rencananya melalui Abraham. Jadi kalau saudara baca Kejadian 12 ayat 1 sampai 3, di sana dikatakan aku akan. Jadi ada 3 janji Allah di sana. Lalu kita juga melihat rencana-rencana Tuhan yang lain. Jadi yang pertama tadi Tuhan punya target, how to plan. Allah punya target. Allah punya rencana. Dari Kejadian, ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah juga membuat rencana. Lihat Kejadian 3 ayat 15 tadi. Bahwa keturunanmu akan meremukan kepala ular. Begitu juga ular akan meremukan tumitnya. Itu rencana Allah. Dan itu digenapi di dalam Kristus. Dari Kejadian sampai dengan Wahyu kita lihat, itu rencana Allah semua. Wahyu nanti akan, kalau saudara lihat, teman-teman lihat, di sana jelas sekali bagaimana manusia, bagaimana kelanjutan dunia ini, lalu bagaimana, itu kan rencana semua. Ketika Allah mau menempatkan bangsa Israel di tanah Kanaan pun Allah punya rencana. Itulah rencana. Allah melakukan perencanaan. Dalam buku seorang yang sangat terkenal, judulnya Maximum Life with Planning, mengatakan, kalau kita gagal merencanakan sesuatu, maka sebenarnya kita sedang mempersiapkan sebuah kegagalan. Jadi saudara, yang pertama, Allah punya target. Yang kedua, Allah punya rencana. Yang ketiga, Allah melakukan pengorganisasian. Jadi kalau saudara lihat dalam Kejadian 1 ayat 5, hari pertama. Ayat 8, hari kedua. Ayat ke-13, hari ketiga, dan seterusnya. Tuhan mengelompokkan, bukan artinya Tuhan nggak bisa ciptakan satu hari ya, begitu ya. Tapi penulis kitab Kejadian mau memperlihatkan bahwa Allah melakukan pengorganisasian, pengelompokan. Waktunya saya kira mepet, saya nggak akan jelaskan ini. Yang pertama tadi Tuhan punya target, yang kedua Tuhan punya rencana, yang ketiga Tuhan melakukan pengorganisasian. Lalu how to plan berikutnya, Allah melaksanakan perencanaannya. Terbukti dari ayat 3, pasal 1 Kejadian. Allah berfirman, maka jadilah. Itu bukti Allah melaksanakan rencananya dan seterusnya sampai pada Wahyu nanti. Bagaimana Allah melaksanakan. Jadi pertama Allah punya target, yang kedua Allah punya rencana, yang ketiga Allah mengorganisasikan, lalu yang keempat Allah melaksanakan rencananya. Lalu yang kelima, Allah melakukan evaluasi. Dia katakan semua ciptaannya apa? Semua amat
baik. Ayat 10, 12, 18, 21, 25, semua itu baik dia bilang. Itu evaluasi yang dilakukan. Jadi, pada ayat 31 adalah puncaknya. Sungguh semua amat baik. Nah, saudara kekasih di dalam Tuhan, perjalanan panjang. Kalau Allah sendiri melakukan itu, harusnya kita yang segambar dan serupa Allah melakukan perbuatan yang sama. Melakukan perencanaan di dalam hidup kita. Tetapi persoalannya, mengapa kita sering gagal dalam mencapai target kita? Nanti kita lihat sedikit. Ya. Tetapi Tuhan Yesus pun membuat perencanaan. Demikian rapi. Allah kita, tadi kita melihat Allah kita demikian teratur, demikian rapi, melaksanakan juga demikian rapi, lalu melakukan evaluasi. Dan itu terjadi juga pada Yesus. Kita perhatikan, Yesus punya target tidak? Dia punya target, dia fokus. Dia akan mati, menebus dosa manusia. Berapa kali Yesus mengatakan, belum saatnya. Karena dia tahu belum saatnya. Dia punya rencana, oh ya dia memilih murid-muridnya, menjadi pemimpin kelak. Sehingga dampak dari pelayanannya dia, kita boleh rasakan hingga saat ini. Kita menjadi orang Kristen, itu udah hasil dari pelayanan dari murid-muridnya Yesus. Lalu Yesus melakukan pengorganisasian, kalau kita lihat dalam Markus 6. Bagaimana ia mengutus muridnya berdua-berdua untuk belajar. Yesus melakukan pengorganisasian, pengelompokan. Lalu apa? Dia melaksanakan dengan baik. Terbukti apa? Seluruh nubuatan Allah Bapa, seluruhnya hampir tergenapi di dalam Yesus. Dan biasanya Tuhan Yesus kalau sudah selesai pelayanannya malam-malam atau sore, dia melakukan evaluasi. Dia minta murid-muridnya mengevaluasi diri, murid-muridnya menceritakan apa yang dikerjakan hari itu. Demikianlah Tuhan kita Yesus Kristus. Allah kita demikian rapi, teratur melakukan pekerjaannya. Ini saya tinggal 2 menit lagi ya. Panitia, 2 menit lagi. Allah kita demikian teratur melakukan pekerjaannya. Harusnya kita juga sama, karena kita ini peta dan teladan Allah. Rupa dan gambar Allah. Artinya, kita adalah representasi dari Allah. Memang kita bukan Allah, jadi seharusnya kita melakukan apa yang Allah ajarkan kepada kita dengan cara melakukan planning, perencanaan. Jadi kalau kita tahu merencanakan sesuatu yang baik, lalu menyerahkannya kepada Tuhan, kita tahu itu harus diserahkan kepada Tuhan, tapi kita tidak melakukannya, maka sebenarnya kita berbuat dosa. Saudara kekasih, saya akan menutup renungan singkat malam hari ini. Mari kita buka. Saya minta salah satu untuk membaca Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Mohon dibacakan salah seorang di antara kita. Yakobus 4 berapa, Pak? Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Pelan-pelan saja. Baik. Yakobus 4 ayat 13. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengkehendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Jadi bagaimana saudara? Ayat yang
yang tadi di awal, di dalam Amsal kita baca. Apakah sungguh benar demikian? Kita tidak merencanakan? Oh tidak. Justru ayat itu kalau kita baca di ayat selanjutnya sangat lebih jelas bahwa sebenarnya Tuhan mengharuskan kita melakukan pekerjaan kita dan melakukan planning supaya jalan yang kita buat itu sesuai dengan kehendaknya. Jadi buatlah target yang terukur, buatlah perencanaan dengan baik, melakukan pengorganisasian untuk mencapainya, lalu letakkan itu seluruhnya di kaki Allah. Dan laksanakan itu dengan baik, dengan disiplin, dengan bertanggung jawab di hadapan Allah. Lalu lakukan evaluasi secara periodik. How to plan, inilah yang saya maksud tadi, bahwa penting sekali melakukan perencanaan dalam hidup kita. Karena Allah mengajar kita demikian. Mengapa perlu merencanakan segala sesuatu? Karena Tuhan mengajarkan demikian. Kiranya Tuhan memberkati renungan singkat kita malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa atau ada diskusi, saya nggak tahu ya. Aturannya gimana ya? Ya, gimana? Atau berdoanya ntar atau sekarang? Berdoa dulu, Pak. Oh, berdoa dulu. Oke, terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh merenungkan bagian dari firman-Mu. Sudah seharusnya kami hidup membuat rencana, karena Tuhan mengajarkan kami merencanakan sesuatu. Allah bekerja demikian rapi, demikian tersusun, demikian teratur, dan semuanya terlaksana dengan baik. Tuhan, ajari kami terus di masa muda kami untuk memiliki rencana, supaya itu kami letakkan di kaki Tuhan, dan melalui setiap rencana itu, kami terkonfirmasi dan kami boleh melihat bagaimana Tuhan bekerja atas rencana yang kami buat. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, saya serahkan kepada liturgis. Ya, terima kasih firman-Nya Pak dari Pak Yogo, sangat memberkati. Jika ada yang perlu diskusikan, teman-teman, saya persilakan. Ada yang mau bertanya atau ada yang mau nambahkan, saya persilakan. Silakan bertanya. Kalau saya nggak bisa jawab, ya saya akan tulis. Nanti saya kirimkan ke Roni. Karena kita sama-sama belajar ya. Silahkan. Ada pertanyaan? Silakan Kak Duber. Perencanaan. Baik, saya akan tanggapin. Terima kasih Pak Yogo sudah memberkati kita malam hari ini lewat kebenaran firman Tuhan tentang perencanaan. Ya, tadi yang saya diberkati dalam Amsal pasal yang ketiga, yang kelima tadi, bahwa dalam hal untuk kita melakukan segala sesuatu, memang kita hidup adalah bukan untuk diri kita lagi, tetapi untuk Tuhan. Amin. Amin. Jadi karena memang kita adalah milik Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan seharusnya, tadi dikatakan dalam Amsal bahwa harus percaya. Kita menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, apapun yang menjadi rencana kita. Dan jangan kita bersandar dengan pengertian kita sendiri. Karena rencana kita itu bisa salah, bisa gagal. Tetapi kalau kita libatkan Tuhan, maka bukan kita lagi yang diri, tetapi ada Tuhan bersama dengan kita. Percaya saja. Terima kasih Pak, itu saja yang saya tanggapi. Terima kasih Tuhan. Baik, terima kasih. Shalom, ya Allah. Yo.
Silakan kalau mau bertanya. Sebenarnya planning ini sangat luas ya, sangat luas sekali cakupannya. Tetapi yang pasti kita bisa buat dengan pendek. Misalnya, setahun ini saya mau supaya saya baca Alkitab sampai habis, gitu kan? Bisa, gitu. Atau tahun ini saya pokoknya nggak mau jomblo, gitu. Oke juga, gitu. Atau tahun depan saya harus selesai dari sekolah saya, gitu. Bang Andre, tahun depan harus ada cewek. Ya, Tuhan kita demikian rapi sih memang. Rapi, sangat rapi. Semua direncanakannya dengan baik. Ada satu kisah sedikit ya, saya cuma cerita. Bangsa Israel perang kalah. Lalu mereka bilang sama Tuhan, Tuhan kami maju perang ya. Oh ya silakan. Begitu perang kalah, mereka protes sama Tuhan. Kenapa ini bisa kalah? Loh, saya kan nggak bilang kamu akan menang. Kamu yang bilang mau perang, ya udah maju. Saya nggak bilang kamu menang, enggak. Dan itu yang sering terjadi dalam hidup kita. Kita nggak periksa diri, kebutuhan atau keinginan gitu. Ya gitu sih. Jadi memang kita harus dekat sama Tuhan, kita harus kenal betul, pekat betul akan suara Tuhan, supaya kita tahu rencananya dalam hidup kita. Ya gitu sih nambahinnya. Ada lagi yang mau nambahin atau nanya boleh? Iya, shalom Pak. Ya, shalom. Silahkan. Saya bukan menambah, tapi saya mau mencoba belajar untuk bertanya. Ya, boleh, silahkan. Ya, tadi saya cuma dengar sedikit sih Pak, nggak semua, soalnya saya baru join. Sempat saya dengar yang akhirnya saja, jadi saya bertanya untuk yang akhirnya. Tentang rencana ya Pak, atau bukan? Ya, rencana. Ya, rencana. Nah, saya mau bertanya. Kan kita sebagai umat Tuhan yang sudah percaya Tuhan, maksudnya orang Kristen. Nah, terkadang kan biasanya orang yang sudah percaya Tuhan sering berkata, kalau kita sudah percaya Tuhan, maka segala sesuatu yang sudah kita rencanakan dari awal, ya Tuhan pasti tolong. Nah, memang saya sendiri ya saya percaya. Yang menjadi pertanyaan saya, kenapa setiap manusia yang sudah percaya kepada Tuhan, terkadang setiap perencana itu kadang dijawab iya, kadang enggak. Dan kadang juga, apalagi dengan situasi seperti ini kan, adanya yang sesama kita, maksudnya sesama umat Tuhan, yang mungkin rencananya yang dari awal itu sudah benar-benar dipersiapkan, tapi tiba-tiba nggak sesuai gitu, nggak sesuai dengan yang diinginkan. Dan ujung-ujungnya kan yang mereka rasakan kadang bisa putus asa, bisa hilang harapan. Ya meskipun kita sering ikut ibadah seperti ini, firman Tuhan, pasti ada harapan di dalam Tuhan. Tapi yang namanya manusia ya pasti ada yang namanya keraguan-raguan. Soalnya kan rencananya itu belum terwujud gitu. Nah, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan menghadapi hal-hal seperti itu? Dan mungkin saya sendiri juga pernah mengalami hal-hal seperti itu, pernah kecewa, pernah putus asa, padahal rencananya sudah saya susun dengan rapi, sudah saya kasih planning ke depan seperti ini, tapi tiba-tiba ujung-ujungnya nggak seperti itu. Dan awal-awal ya saya memang kecewa, tapi karena saya seringnya mencari firman Tuhan, dan itu mungkin bisa menguatkan saya sendiri. Tapi kalau saya bandingkan dengan orang lain, saya sendiri juga kurang tahu. Tapi saya mau minta pendapat Bapak bagaimana. Itu saja Pak, terima kasih. Aduh, pertanyaannya
jawabannya panjang. Tapi intinya gini. Bahwa saya jawabnya singkatnya gimana ya? Jadi gini, kita punya rencana, tapi seringkali kita gagal, begitu ya Mbak Deni ya? Kita seringkali gagal. Iya, Pak. Kita nggak pernah konfirmasi dengan Tuhan, apa benar ini? Gitu. Yang kedua, kita nggak pernah peka sama Tuhan. Yang saya maksud peka begini, saya pernah mendatangi sebuah rumah seorang pendeta. Suami istri saya datangi, dia menyambut saya, ajak ngobrol. Sang pendeta tiba-tiba dia mengeluarkan kalimat yang saya nggak duga. Dia nggak berkata-kata, dia cuma katakan gitu. Langsung istrinya masuk ke dalam dan nggak lama keluar pisang goreng hangat sama teh manis hangat. Itu baru satu ahem. Gimana kalau ahemnya banyak? Mungkin pizza yang keluar. Itu artinya kita peka sama Tuhan. Itu kan dia peka ya, suami istri peka ya. Peka karena kita belajar firman, kita tahu firman, ya, kita melaksanakan firman, kita peka akan suara Tuhan. Saya sih kalau suara Tuhan saya banyak dari Alkitab ya. Saya nggak saya paling ngeri kalau tiba-tiba Tuhan audio di telinga saya. Aduh, ngeri banget saya. Saya takut pasti gitu. Jangan yang begitu deh. Saya maunya Alkitab aja nggak apa-apa. Cukup itu gitu. Saya nggak mau yang audio. Nah, Tuhan seringkali mengizinkan persoalan itu datang sama kita. Ya, kok nggak tercapai nih? Ya, nggak tercapai. Nah, Tuhan seringkali, yang tadi di awal saya sudah sebutkan, itu kebutuhan atau keinginanmu. Karena kalau sudah keinginan berarti sebenarnya itu kita hanya ingin dipuaskan dengan itu. Gitu. Dan ingat, setiap persoalan hidup kita harus kita syukuri. Kenapa? Itu cara Tuhan untuk mengembalikan kita dalam pelukan Dia. Ya, itu artinya Tuhan mengkonfirmasi bahwa rencanamu bukan itu. Rencana yang aku letakkan di dalam anakku ini bukan itu. Tapi ini, gitu. Ingat ketika Musa di dalam Keluaran 3 ayat 1, di situ disebutkan Musa biasa mengembalakan kambing domba milik Yitro mertuanya. Kalau kita baca Alkitab dengan teliti, kata biasa itu berarti sesuatu yang sebenarnya awalnya tidak biasa. Kenapa? Karena Musa biasa hidup di istana. Dari kecil dia diambil putri Firaun dari sungai. Dia dihanyutkan. Akhirnya Tuhan izinkan dia melarikan diri 400 km dari Mesir. Lalu Tuhan ajar demikian rupa di padang gurun sehingga dia terbiasa mengembalakan kambing domba. Nah, saudara kekasih, ini yang saya maksud. Apakah rencanamu itu sudah klop dengan apa yang Tuhan rencanakan dalam hidupmu? Jangan putus asa bila kita ditegur sama Tuhan, bila kita diperlengkapi. Tujuannya adalah mempersiapkan Kakak Deni untuk sebuah tugas besar. Jangan khawatir. Ya, Tuhan punya rencana atas hidupmu. Jangan khawatir. Karena rencana Tuhan, jadi ceritanya Tuhan belokin gitu. Ingat nggak ketika Musa diutus oleh Tuhan? Tuhan pakai cara menampakkan diri dengan membakar semak-semak. Loh, kalau Tuhan nggak memberikan itu, mungkin Musa tidak memberikan perhatian ke situ. Tuhan mengalihkan perhatian dia. Nah, kali ini ketika Tuhan tidak mengizinkan planningnya Mbak Deni berhasil, Tuhan mengalihkan pandangan Mbak Deni. Kalau nggak begitu, nggak bisa. Harus dialihkan pandangannya.
Dari pandangan rencana itu kepada rencananya Allah, bukan rencananya kita. Gitu ya, Mbak Deni ya. Ini sebenarnya khotbah sendiri sebenarnya, satu sesi sendiri. Ya, gimana? Oh iya Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Tapi ada tambahannya sih Pak. Ya, gimana tambahannya? Berarti kita nggak usah kecewa ya Pak kalau kita mengalami hal seperti itu. Ya, Tuhan punya cara untuk mengalihkan perhatianmu. Tuhan punya 1000 cara untuk mengembalikan pada rencananya Dia. Mungkin rencana kita bukan itu. Contoh begini. Ada banyak orang mahasiswa teologi masuk teologi. Mereka pikir ini panggilan saya. Tapi di tengah jalan copot. Nggak lanjut. Putus. Padahal Tuhan memanggil kita, ada yang jadi insinyur, ada yang jadi dokter, ada yang jadi pengusaha mungkin, ada yang jadi guru. Jadi saudara, kalau nggak dipanggil untuk jadi hamba Tuhan, jangan GR datang. Ya, jangan GR datang. Sebagai hamba Tuhan, panggilanmu bukan itu. Tapi kalau dipanggil, jangan coba-coba lari. Ya, itu rencana Tuhan. Gitu sih, Kakak Deni. Terima kasih untuk pertanyaannya. Baik pertanyaannya, terima kasih. Tapi saya nggak cukup waktu untuk jawab. Okay. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Ya. Ada lagi? Ya, Mas. Ya, saya sedikit mau bertanya mengenai Amsal pasal 3 ayat 5 ini tadi. Ya. Saya masih kurang mengerti Pak mengenai ayat 5 ini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi timbul pertanyaan saya sini Pak, saya masih kurang memahami kepada siapa disampaikan surat ini, dan apalagi saya baca berikopnya ini tadi pasal 3 berkat dari hikmat. Itu saya kurang mengerti Pak, apa itu berkat dari hikmat? Itu aja Pak. Saya mesti buka lagi ya. Amsal. Nah, jadi Amsal ini kan sebenarnya kumpulan kata-kata bijak, betul nggak? Iya Pak. Betul ya. Kumpulan kata-kata bijak kemudian dikumpulkan jadi satu. Ya, jadi di sini dikatakan ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Di situ dikatakan bahwa sebenarnya kita punya planning, Bang Agus. Kita punya planning, kita punya jalan. Dan itu yang perlu kita letakkan di kaki Tuhan. Gitu. Ia akan meluruskan jalanmu. Gitu. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu. Sorry, yang hikmat yang mana tadi ya? Berikutnya Pak. Berkat dan hikmat. Iya Pak. Itu saya masih membingungkan membahas masuk pasalnya itu Pak. Masuk ayatnya. Berarti saya baca-baca tadi berikutnya berkat dari hikmat. Saya masih ragu Pak. Ya, jadi begini. Kita memang tidak bisa, kalau Amsal, kita tidak bisa, misalnya, perikop sebelumnya apa, nggak bisa begitu. Karena tadi saya bilang bahwa Amsal ini adalah kumpulan kata-kata bijak. Itu satu. Yang kedua, saya mengutip ini seringkali ya, saya nggak bilang semua ya. Saya nggak bilang semua. Kalau kita mengacu ke mana? Ya seharusnya kalau kita punya rencana itu akan jadi berkat dan kita harus berhikmat. Ya, kita harus berhikmat untuk melakukan atau membuat segala rencana yang ada sama kita. Ya. Jadi jangan anggap diri kita udah hebat lah gitu istilahnya. Gitu. Jadi jangan anggap diri kita hebat lah.
Ya, Allah yang punya segala sesuatunya. Jadi kita serahkan semuanya kepada Allah. Coba kita kalau kita mungkin ingat ya. Mungkin ingat, awal dari segala sesuatu takut akan Tuhan apa? Permulaan pengetahuan. Ya, permulaan hikmat. Takut akan Tuhan. Jadi, saya mengambil ayat ini dalam konteks bahwa kita perlu menyerahkan segala sesuatunya sama Tuhan. Itulah hikmat sebenarnya. Gitu. Kita nggak akan bisa menyerahkan ini kepada Tuhan tanpa ada hikmat. Dari mana itu kita dapat? Allah Roh Kudus dalam diri kita. Itu sih yang saya bisa jawab. Bang Agus, kalau kurang puas nanti boleh ditanya. Tertulis Jadi, nanti. di mana yang dulunya ini Pak? Apakah duluan berkat baru dapat hikmat? Dulu, menurut Bang Agus mana duluan? Menurut Bang Agus mana duluan? Maunya Pak, yang saya tanya ini masih lanjut. Yang duluan kita dapat ini sebagai umat manusia, apakah berkat dulu? Apa kita beroleh hikmat dulu? Di mana yang dulunya Pak? Saya menjawab pertanyaan ini dengan pertanyaan. Menurut Mas Agus, kira-kira mana duluan? Nanti saya akan jawab. Kira-kira mana duluan? Berkat dulu atau hikmat dulu? Ketika Salomo mendapatkan hikmat, itu berkat dulu atau hikmat dulu? Ya, begini, saya ulang ya, pelan-pelan saya akan sampaikan begini. Kita sudah mati karena berdosa. Secara rohani kita mati. Lalu Allah Roh Kudus memberi kita hidup sehingga kita bisa mengerti. Jadi ketika kita dapat anugerah berkat itu, yaitu dilahirkan baru, maka apa yang terjadi? Kita bisa mengerti. Kita bisa hidup karena kita hidup akhirnya dihidupkan secara rohani sehingga kita bisa mengenal Allah. Kita bisa mengenal hikmat Allah. Begitu. Jadi, Bang Agus mana duluan? Berkat atau hikmat? Iya, Pak. Ya, gitu dulu ya. Oke. Terima kasih. Ya. Silahkan. Ada lagi? Saya mencoba menjawab ya. Kalau nggak bisa nanti saya tulis aja. Saya kirim ke Roni, nanti dikirim ke saudara. Ya, baik teman-teman, mungkin tinggal sedikit lagi waktu Oh ya, oke. Kalau ada yang mau ditambahkan, tinggal sedikit lagi Pak. Kalau ada yang mau ditambahkan atau belum bisa mengerti, bisa. Saya begini aja mungkin, Pak Mas Arefa, begini saja. Kalau ada pertanyaan boleh tulis, nanti disampaikan ke saya akan jawab. Ya, kirim ke Roni, nggak apa-apa. Saya akan coba jawab. Ya. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Siap. Baik, terima kasih Pak. Teman-teman, saya mau bicara juga sebenarnya gini. Ketika ini saya nggak tahu ya apakah apa teman-teman rata-rata sekolah teologi ya. Saya hanya menyarankan saja, tidak mengajari. Alangkah baiknya kita mengerti bahasa asli dari Alkitab. Karena terus terang LAI banyak sekali, karena kan cetakannya udah lama ya, belum direvisi lagi, gitu. Dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, bukan bahasa asli, gitu.
Saya nggak bilang kekeliruan, tapi sudah cukup lah, sudah cukup baik LAI. Tetapi kita belajar bahasanya akan lebih baik. Penting sekali. Karena itu akan mempengaruhi teologianya kita. Sangat membantu kita. Ya, itu saran saya. Saya bisa buktikan bahwa Bible Walk pun punya kelemahan yang amat sangat luar biasa secara bahasa asli. Gitu. Jadi belajar baik-baik dan apa ya, bertanggung jawab begitu. Saya kira gitu. Pwede. Malamikin ang nila daw ulo yan. Mungkin cuma Mana ada yang mau ditanyakan lagi? Jadi mulailah melakukan planning ya saudara. Jangan takut gagal, serahkan semua sama Tuhan, dekat sama Tuhan, taat sama Tuhan. Ya. Tuhan mau kita terus ada dalam pelukan Tuhan. Ya, Tuhan mau kita ada bersama-sama dengan Dia. Kalau kita jauh dari Tuhan, Tuhan punya 1000 cara untuk menegur kita dan mengembalikan kita. Ya, jangan takut untuk melakukan planning. Lakukan saja dan serahkan itu ke kaki Tuhan. Di hadapan Tuhan. Tuhan akan memberi konfirmasi banyak kepada kita. Ketika saya masuk sekolah teologi pun sama. Tuhan makin mengkonfirmasi. Terus, nggak pernah berhenti. Buat saya itu mukjizat luar biasa. Mukjizat luar biasa. Yang tidak pernah saya pikirkan itu yang Tuhan buat. Itu mukjizat. Gitu. Jadi lakukan saja planning, baik-baik. Lakukan, kita punya target, kita bertanggung jawab. Kalau kita berantakan, waduh, Tuhan nggak ngajarin begitu. Tuhan ngajarin kita rapi, teratur. Gitu. Ya. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Ya. Sama-sama. Ayo teman-teman, kalau tidak ada lagi, ya masih ada mungkin dari teman-teman yang lain. Silakan Kak Dubar. Gimana Kak? Oke. Ini mau ditutup apa pengumumannya? Mau? Silakan, mungkin ada yang disampaikan. Kalau yang mau disampaikan, oke. Terima kasih untuk hambanya yang bersedia untuk melayani kami malam hari ini. Secara pribadi saya sangat diberkati lah ya. Kembali diingatkan lagi bagaimana cara kita untuk merencanakan sesuatu hal yang besar ke depannya. Jadi saya diberkati banget diingatkan kembali. Karena kan jujur secara pribadi, apalagi corona ini, tetap di rumah saja. Paling yang diperbuat di rumah, masak, itu yang rutin yang dilakukan di rumah. Masak kue, dan segala macam. Itu khusus perempuan lah ya. Mungkin teman-teman perempuan seperti itu. Jadi malam hari ini saya diingatkan kembali lagi supaya merencanakan sesuatu yang indah untuk kedepannya. Dan saya sedikit menanggapi sih tadi pertanyaan Kak Agus yang mengenai pasal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, tadi sudah dijelaskan sih sama Pak Yogo Ismanto. Dari saya sih, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri itu Tuhan ingatkan kita. Karena kalau kita memiliki pengertian, itu terbatas.
Tetapi kalau kita percaya kepada Tuhan, itu benar-benar terjamin. Tetapi kalau kita hanya mengandalkan diri kita sendiri, mengandalkan pengertian kita sendiri, itu belum tentu baik untuk masa depan kita, untuk planning kita ke depan. Jadi itu sih yang mau saya tambahkan. Dan terima kasih. Mungkin tidak ada lagi, saya langsung memberikan pengumuman nih, atau masih ada lagi? Boleh saya bicara sedikit saja? Silakan, Pak. Boleh. Jadi saudara, COVID-19, saya nggak tahu kapan selesai. Tetapi saya melihat positifnya bahwa Tuhan memperlihatkan kepada kita bahwa sebenarnya inilah gereja masa depan. Tanpa tembok-tembok lagi, tanpa sekat. Jadi ini kesempatan besar bagi kita, anak-anak muda, untuk berkarya. Dunia menyodorkan industri 4.0. Maksudnya apa? Semua masuk ke dalam digital. Gereja harus siap menghadapi ini. Kita nggak tahu, saya pun juga bukan tanpa harapan COVID ini selesai, tapi kalaupun tidak selesai, kita minta Tuhan memperlihatkan berkat-berkat di sekeliling kita untuk kita gunakan bagi kemuliaan Dia. Ya, gitu aja tambahannya. Jadi jangan putus asa, berkat Tuhan luar biasa di sekeliling kita. Hanya kita nggak lihat karena kita nggak pernah minta. Ya, gitu aja. Kak Dubar, terima kasih. Mungkin sekaligus doa berkat, Pak. Tapi sebentar, Ya. Bang. Pengumuman. Ada sedikit pengumuman sebelum kita doa. Jadi teman-teman, sebelum nanti kita live dari Zoom ini, teman-teman yang baru bergabung malam ini, kita Nias Youth Generation ini kita ada grup. Jadi teman-teman yang mau bergabung dengan kita, teman-teman bisa chat nanti ya di room Zoom ini, supaya saya ambil nomornya dan kita gabungkan di grup kita. Dan sekali lagi terima kasih buat hambanya Pak Yogo Ismanto sudah melayani kami malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati dalam pekerjaan, pelayanan, keluarga, semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan sebelum doa penutup, Pak, jadi kita ada pokok doa nih. Pokok doa kita ini yang pertama kita doakan Indonesia dan khususnya Pulau Nias. Jadi kita berdoa untuk Pulau Nias supaya COVID-19 ini dapat berakhir. Kalau Tuhan berkehendak atas semuanya itu. Itu saja pokok doanya, Pak. Terima kasih. Ini saya yang pimpin doa atau kita buka suara sama-sama? Bapak yang pimpin. Oh, saya yang pimpin. Baik. Baik kalau gitu. Sorry, saya banyak tanya ya kayak tamu ya. Tidak apa-apa, Pak. Baik, sebentar. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan. Kami boleh diingatkan bagaimana kami sebagai manusia yang serupa dengan gambar Allah, representasi dari Allah. Harusnya kami punya rencana yang indah. Harusnya kami punya planning yang baik. Yang kami pikirkan, kami renungkan. Dan kami letakkan di kaki Tuhan. Terima kasih malam ini, banyak generasi muda, anak-anak mudamu yang rindu bersekutu, berkumpul, membangun diri, memperlengkapi diri, menjadi seorang anak Tuhan yang punya kualitas di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara ini. Kami lahir di negeri ini, dan negeri ini amat sangat tergantung kepada doa anak-anak Tuhan. Kami ingat akan Sodom dan Gomora, bagaimana Abraham mencoba untuk menawar dengan Tuhan, tawar-menawar. Karena memang keselamatan sebuah daerah atau negeri sangat tergantung kepada anak-anak Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami ingat negeri kami yang sedang terpuruk karena resesi disebabkan COVID. Tuhan pakai
pemerintah kami dari level yang paling tinggi sampai yang terendah, tingkat RT. Kami menyerahkan juga anak-anak Tuhan yang berkiprah di dalam pemerintahan. Kami menyerahkan mereka satu demi satu. Tuhan memberikan hikmat supaya mereka boleh bekerja takut akan Tuhan. Dan mereka boleh dituntun oleh Tuhan. Memberikan banyak kontribusi bagi negeri ini. Dan saat ini juga kami teringat akan daerah Nias khususnya. Tuhan, begitu banyak anak-anak muda di Nias mempersembahkan hidupnya, mempersembahkan diri menjadi seorang hamba Tuhan, mempersembahkan diri walaupun sulit dan tidak mudah, tapi mereka mau demi kemuliaan nama Tuhan. Kalau mereka ada yang mau jadi dokter atau pengusaha sekalipun Tuhan, ini panggilan-Mu atas hidup mereka. Tuhan cukupkan apa yang mereka perlu. Tuhan cukupkan apa yang mereka butuhkan. Dan masa depan mereka satu demi satu kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan akhirnya kami kembalikan segala hormat, kemuliaan hanya buat Tuhan kami, Yesus Kristus. Saudara kekasih di dalam Tuhan, berkat dari Allah Bapa dan cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus dan penghiburan Allah Roh Kudus yang menemani kita tiap waktu dari sekarang sampai selama-lamanya menyertai kita sekalian. Amin.